Kita hari ini mau ngobrol, berbincang santai. Kirain mau pinjem buku, boleh kok. Kita mau berbincang santai ini, bertanya-tanya kepada Mbak Rike mengenai beberapa hal. Salah satunya mengenai sebagai aktivis tahun 98. Jadi kita mau bincang-bincang santai aja lah hari ini. Aku ikut aktif dari 95, terus kemudian terus sampai memutuskan masuk partai politik tahun 98, terus kemudian memutuskan untuk beralih profesi dari dunia entertain ke ruang politik yang resmi gitu. Tapi aku kayaknya masih tetap aja aktivis dimanapun berada. Sekali aktivis rasanya nggak luntur ya Mbak ya? Harapanku seperti itu. Harapannya Karena gitu ya. seorang politisi menurutku sebaiknya dia aktivis. Jadi dia mengerti betul bagaimana sesuatu itu diperjuangkan, dan kita punya sejarah panjang melawan tiran. Jangan sudah duduk dapat jabatan lalu kita lupa dengan sejarah hidup kita sendiri. Itu yang paling aku takutkan sebetulnya untuk diriku sendiri ya. Oke deh. Berarti memang puisi itu kayak refleksi diri dari Mbak Rike sendiri gitu ya. Yang Soalnya kekuasaan tuh enak. Ya kan? Yeah. Jadi pejabat negara tuh kalau yang mikirnya enak ya memang bisa enak gitu. Nggak ada kayak ya bisa suka-suka aja sebenarnya. Tapi apa dengan sejarah hidup kita yang dulu begitu panjang dan motivasi awal kita masuk ke dunia politik yang berupa politik gerakan itu kemudian kita tinggalkan ketika kita duduk sebagai salah satu pengambil keputusan gitu kan. Padahal untuk sampai ke titik sekarang ini itu kan berdarah-darah ibaratnya, bukan hanya dipukulin, nyawa taruhannya. Dulu nggak bisa ngobrol kayak gini. Jadi kalau mau ngomong kayak mau ngatur strategi itu, saya inget jalan di Margonda itu kayak anak-anak lagi mau jajan di pinggir jalan gitu. Jadi karena kalau kita ngumpul gini, kayaknya rak buku aja punya kuping gitu. Iya. Diikutin kemana-mana, teror dan sebagainya gitu. Sebagian teman-teman kita hilang, ada yang banyak yang mati. Nah itu jadi hal yang menurut saya, kalau saya nggak mau jadi orang pelupa. Apa yang mengantarkan saya sampai sekarang ini 3 periode di DPR RI, ya karena peristiwa sejarah itu. Jadi dulu itu, kalau aku bagiannya adalah selain baca puisi di mobil komando, puisi yang kalau mau demo itu kumpul dulu, terus saya baca yang lain orasi, saya baca puisi. Judulnya Bunga dan Tembok, puisinya Wiji Tukul itu. Nah terus setelah itu saya turun, bagian saya adalah mengkoordinir para supir metro mini gitu untuk disewa, karena biasanya mereka itu habis nganter terus pulang. Kita keteteran, mana dikejar-kejar, metro mininya nggak ada. Jadi cerita lucunya adalah karena saya koordinator supir metro mini di Terminal Depok, saya mikir gimana caranya nih supaya supir nggak pada kabur gitu. Jadi aku, karena mereka dibayar setengah dulu gitu, juga tetap suka ngabur karena takut kali ya. Jadi aku tahan KTP-nya. Kadang ku tahan STNK-nya. jadi ketika lagi demo tuh aku kadang yang ngejar bukan aparat tapi supir-supir metro mini. Mbak, KTP saya Mbak, saya mau pulang Mbak. STNK gue ya. Mbak gitu. Apaan sih ini lagi aksi kok lu ngejar-ngejar. Nggak keren banget deh pokoknya. Nah terus tugas di parlemennya adalah ketika sebelum pendudukan itu kita ada bagian tugas yang kayak tugas khusus gitu untuk memasukkan selebaran secara berkala gitu, diam-diam ke ruangan pimpinan dan anggota DPR gitu. Suatu hari ketika saya mau naik lift, saya mikir gini, suatu saat
gue akan kerja di tempat ini, dan kalau Tuhan kasih jalan gue mau kerja yang bener gitu. Katanya jadi loh. Iya. Kalau Meskipun karena orang memilih karena kasihan ngelihat Oneng. kan tadi salah satu ceritanya itu tentang supir Metro Mini ya, yang harus ditahan dan lain-lain. Tapi ada hal lain yang berkesan nggak pas demo tahun 98 tuh? Banyak banget. Saya orang yang peristiwa Semanggi gitu ya. Dan kemudian menemani almarhum sahabat kita Yunhab sampai otopsi di kamar jenazah. Saya ada di sana, kemudian udah meninggal gitu masih mau diserang karena bekas pelurunya mau diambil untuk membuktikan bukan peluru tajam. Nah, jadi kita harus ngadepin ini orang lagi di otopsi Yunhab dengan rambut gondrongnya gitu, terus lutak. Sementara kita juga harus mantau takut diserang dan diambil jenazahnya untuk menghilangkan barang bukti. Jadi saya nggak mau hal-hal memori kayak gitu tuh hilang dari ingatan saya. Saya sangat tidak mau, karena memori itu yang menjaga saya supaya bisa konsisten, bisa komitmen gitu. Meskipun tentu tidak mudah ya menjadi seorang politisi, tetapi itu kemudian yang membuat saya tetap bertahan, tidak mundur, atau katakanlah ya alhamdulillah sampai sejauh ini masih menurut saya on the track lah gitu ya. Karena saya masuk parlemen itu tidak masuk begitu saja, dan yang sering orang lupa adalah menjadi politisi di dalam parlemen katakanlah, atau menjadi eksekutif, dia nggak bisa lagi cuma kritik. Kita harus menghasilkan kebijakan-kebijakan, dan kebijakan itu harus memiliki kekuatan hukum yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Nah, peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada masa Orde Baru itu kemudian menjadi dasar dari tesis S2 saya. Judulnya adalah Banality of Evil, banalitas kejahatan, yang menggunakan pisau analisis Hannah Arendt. Nah, banalitas kejahatan itu adalah kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir, bukan karena orang memiliki kelainan secara psikologis dan sebagainya, enggak, tapi karena ada suatu mekanisme di dalam kekuasaan yang otoriter atau totaliter yang menggunakan mekanisme teror dan propaganda, yang kemudian orang melihat kejahatan itu sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang karena menjadi habitus atau hal yang berulang kali terjadi, jadi nggak dianggap aneh, dianggap itu wajar aja. Orang yang terkena banality of evil, dia tidak bisa lagi membedakan mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia udah seperti kehilangan nalarnya, kehilangan nuraninya, begitu. Dan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang sendiri, itu lewat suatu mekanisme kekuasaan. Nah, tesis ini kemudian memperlihatkan bagaimana kekerasan negara yang menggunakan teror dan propaganda itu tidak berhenti sebetulnya, karena dia bersifat discontinue, tetapi dampaknya continue. Sehingga apakah sudah selesai kekuasaan yang totaliter atau otoriter di Indonesia diakhiri dengan reformasi 98, secara teknis iya, tetapi secara substansi kalau dalam pandangan saya belum selesai. Karena kejahatan masa lalu itu tidak pernah selesai secara utuh begitu, tidak pernah jelas siapa dinyatakan oleh negara, siapa korban, siapa pelaku. Negara hanya meminta maaf tanpa menjelaskan siapa korban, siapa pelaku. Bagi saya itu tidak cukup. Karena ketika tidak jelas siapa korban, siapa pelaku, maka kemudian pelaku bisa pura-pura jadi korban, korban juga bisa ikut menikmati kekerasan itu. Yaitulah banality of evil yang disebut dengan lanjutan di disertasi saya adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik itu kekerasan yang korban itu tidak merasakan dirinya sebagai korban. Bahkan sebagian korban ini
kalau saya sebut dalam puisi saya tadi, menderita Stockholm Syndrome, orang yang mencintai penculiknya gitu ya. Itu teori loh, bukan dari saya. Jangan ada yang tersinggung ya. Kamu jangan tersinggung dong. Ini kan kajian ilmiah. Jadi, nah, yang kemudian ingin saya sampaikan berikutnya adalah kekerasan itu masih berulang, direproduksi melalui sudah tidak kekerasan secara verbal, tetapi kekerasan itu masuk lewat keputusan-keputusan politik yang seolah-olah diambil secara demokratis di ruang-ruang pengambilan keputusan politik dengan musyawarah mufakat begitu. Nah, itu yang menjadi dasar dari disertasi saya selanjutnya. Kekerasan simbolik negara, kekerasan negara yang berulang, bukan secara verbal fisik, tetapi dia masuk ke dalam bahasa-bahasa hukum. Kekerasan simbolik melalui bahasa yuridis, saya menyebutnya begitu. Nah, ini semakin susah untuk dipantau begitu. Misalnya ambil contoh Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ya. Ada hal-hal yang kemudian seringkali kita lupa. Mudah-mudahan menjadi otokritik bagi saya dan teman-teman aktivis yang masih diberi selamat oleh Tuhan, hidup dan kemudian masuk ke dalam ruang keputusan. Indonesia itu adalah negara hukum, restat, bukan mastat belaka. Itu ada di penjelasan Undang-Undang Dasar yang dulu yang dihapus pada masa amandemen gitu. Mudah-mudahan bisa balik lagi supaya orang paham bahwa ini adalah negara hukum. Segala keputusan itu harus berlandaskan pada keputusan hukum. Kalau hanya lisan itu tidak memiliki kekuatan. Dia otonom, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu keputusan hukum itu adalah keputusan yang memiliki kekuatan. Karena kita restat adalah negara hukum, bukan berdasar kekuasaan belaka, semua itu dibentengi oleh hukum. Nah, pertanyaannya, kalau hukumnya mengandung kekerasan, yang pakai istilah Bourdieu adalah kekerasan simbolik lewat bahasa yuridis, bagaimana cara memantaunya? Nah, ini yang mungkin agak aneh, orang DPR ngomong kayak gini. Tapi DPR itu di satu sisi menjadi ruang pertarungan kerja saya tetap sebagai seorang aktivis. Saya selalu mencambuk diri saya untuk tidak kehilangan sisi aktivis saya, tapi di sisi lain jadi ruang riset saya. Jadi ruang laboratorium saya gimana mau teori Habermas yang baru, bagaimana ruang publik yang sebenarnya itu adalah parlemen begitu, di mana keputusan-keputusan diambil. Dan jangan lupa bahwa permainan ayat-ayat dan pasal itu yang kemudian memiliki kekuatan hukum itu bukan hanya peristiwa saat itu ketika diputuskan di ketok palu. Ini yang seringkali orang dibuat lupa. Karena kita juga masih hidup di dalam, tadi kalau saya kembali ke awal, propaganda. Politik no, pembangunan yes. Seolah-olah, dan itu kan 32 tahun ya, terus dicuci otak kita, didoktrin segala macam. Seolah-olah kebijakan pembangunan itu bukan keputusan politik. Padahal tidak ada satupun kebijakan pembangunan, tidak ada 1 sen pun rupiah dari anggaran negara yang bukan keputusan politik. Dan keputusan politik itu, karena kami legislator, adalah keputusan politik legislasi. Berbentuk apa? Undang-undang kalau di DPR RI. DPRD di pemerintah daerah, di daerah DPR itu disebut dengan perda dan seterusnya. Nah, ada di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 hierarkinya itu seperti apa, itu ada semua. Nah, oleh karena itu menurut saya tanggung jawab besar, saya tidak bisa membicarakan orang lain, tapi saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Tanggung jawab besar adalah ketika kita menjadi seorang legislator, kita bukan hanya koar-koar bahwa latar belakang kita dulu aktivis. Pertanyaan mendasarnya, sebagai seorang legislator, legislasi apa yang sudah kita produksi untuk mengakhiri pemiskinan dan pembodohan terhadap rakyat?
Mungkin bahasa-bahasa ini dianggap oh itu kayak lagu Darah Juangnya John Tobing gitu. Ya kayak gitu. Enggak, itu bener-bener pertarungan itu bener-bener terjadi gitu. Saya mencoba untuk katakanlah saya berpikirnya begini. Suatu produk hukum, apalagi namanya undang-undang, ketika dia ditetapkan, diputuskan berlaku, maka dia berlaku bagi seluruh rakyat. Setiap orang berkedudukan yang sama di hadapan hukum, berlaku bagi seluruh rakyat. Ketika dia undang-undang, dia berlaku bagi sekarang 270 juta rakyat. Mungkin one day bisa jadi 1 miliar rakyat. Kalau di DPRD misalnya penduduk suatu kabupaten dia ada 2 juta, maka perdanya itu menyangkut hajat hidup 2 juta orang. Nah, contoh yang ini pengalaman saya ya, saya nggak membicarakan orang lain. Dari pikiran saya aja yang si Oneng ini. Nah berarti kalau itu kemudian mengandung unsur kekerasan, ya misalnya bagaimana, ini contoh yang sedang kami perjuangkan adalah menyelamatkan uang jaminan sosial, begitu, yang mau diotak-atik, itu adalah uang cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja, bukan pajak. Itu ada undang-undangnya dan sebagainya. Nah, ketika ini diputuskan di undang-undang kesehatan nanti, yang menghabisi 9 undang-undang menyangkut masalah kesehatan, termasuk bukan hanya dokter, tapi juga perawat bidan dan seterusnya, dicabut semua, dianggap tidak berlaku, diganti dengan beberapa pasal. Ya kalau bisa menghimpun, memberikan kekuatan lebih baik kepada para pekerja kesehatan, oke. Tetapi saya sendiri, analisis sementara saya tidak melihat kontennya bisa lebih baik begitu.